Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Ini sudah dalam tahapan yang sudah sangat menegangkan karena pemberkasan saat ini sudah diserahkan kembali dari Kejaksaan ke Polda Jawa Barat karena ini adalah tahapan yang normal di mana mereka harus melakukan koordinasi sebelum nantinya akan di persidangan. Hari ini kita melihat ada sejumlah teman-teman YouTuber yang mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ini terus dilakukan di Polda Jawa Barat. Ini juga linear sebenarnya dengan keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan yang diwawancara dalam tayangan di Tribun. Di sini beliau mengatakan ada beberapa hal yang menurut aku juga menjadi satu hal kode gitu. Kenapa kasus ini begitu sulit banget, tidak terungkap dengan detail dan juga clear. Mudah-mudahan jaksa ataupun juga hakim pada saat nanti di persidangan juga mempertimbangkan hal yang tidak bisa kita tidak libatkan dalam pembahasan kasus ini. Pertama adalah begini, dari keterangan Dirkrimum Polda Jawa Barat mengatakan bahwa kami interogasi lagi ulang. Ini adalah tim yang bukan tim pertama menangani kasus Subang, teman-teman. Kalau kita lihat dari jejak digital, dari kasus pembunuhannya, terjadi di 18 Agustus 2021. Untuk Kapoldanya saja sudah ganti itu sebanyak 3 kali. Kemudian untuk Dirkrimum dan juga dari beberapa lain lagi, terutama untuk Kabid Humasnya, itu kan kita tahu sudah 2 kali pergantian. Belum dengan tim-tim yang jatuhnya adalah penyidik, ada yang sekolah lagi, ada yang mungkin dipindahkan, ada berbagai macam isu. Jadi kita bisa pahami pada saat dari Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa beliau baru pindah dari Bali ke Jawa Barat, kemudian beberapa bulan kemudian di bawah kepemimpinan beliau bisa langsung membongkar kasus ini dan menetapkan tersangka. Harus kita apresiasi tidak mudah sampai ke bagian tersebut. Kenapa kok diinterogasi ulang lagi? Walaupun ada satu statement waktu ditanya sama host di Tribun ini, apa Pak menurut Anda yang membuat kasus ini lama sekali terungkap? Apakah karena TKP-nya rusak dan sebagainya? Kemudian Kombes Pol Surawan bilang bahwa ya kami tidak punya waktu banyak untuk menganalisa tentang apa penyebabnya kok lama sekali tidak terungkap A, B, C, dan D. Tetapi secara interpretasi kalau aku tangkap di sini, Kombes Pol Surawan juga tidak mau terjatuh ke dalam politik dalam ya mungkin dugaan-dugaan dari masyarakat bahwa kenapa kasus ini lama sekali terungkap karena dugaannya ada obstruction of justice. Ada sejumlah oknum dari anggota polisi yang diduga itu melakukan hal-hal yang membantu menghilangkan barang bukti. Makanya Kombes Pol Surawan tidak mau masuk ke sana, dikatakan bahwa ya pokoknya kami terus melakukan hal yang kami bisa lakukan, memeriksa ulang semuanya, bahkan kalau kalian masih ingat ada salah satu hal yang cukup unik yang memberikan pesan menurut aku juga ada sesuatu hal yang dugaannya mengarah ke obstruction of justice, itu adalah mengenai pengambilan sampel darah. Kalian masih ingat waktu dulu ada mengenai 2 DNA asing, kan kita penasaran sebenarnya 2 DNA asing itu siapa saja sih? Bahkan juga ternyata nama-nama saksi yang termasuk sekarang juga sudah menjadi tersangka, katanya kan dulu juga banyak sebenarnya yang belum diambil sampel darahnya untuk tes DNA. Akhirnya dengan isu yang berkembang seperti itu, kemudian pun diambil sampel noda merahnya tersebut, bahkan diambilnya juga beberapa kali. Ini kan kesannya kayak ada rasa untuk meng-cross-check ya, karena kayak pengakuan dari Rohman Hidayat, kuasa hukumnya Yosef, bahwa ada 2 saksi yang merupakan temannya dari tersangka Arigi yang bernama Fadil dan juga Ramdan, itu katanya diambil noda merahnya itu sudah 2 kali kalau tidak salah, dan itu juga mengindikasikan bahwa apakah dari tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Surawan pun juga merasa mencium ada sesuatu hal yang cukup janggal, terutama dengan mungkin rekan-rekan dugaannya seperti itu penyidik. Kenapa kok ini seperti ini? Jadi kayak kesan mau meng-cross-check apakah datanya sampelnya diambil atau benar atau tidak gitu. Nah, terkait dengan 2 DNA asing ini, ya sekali lagi aku mengingatkan bahwa ini juga masih belum clear. 2 DNA asing ini kan baru muncul pada saat Dr. Hastri yang merupakan dokter forensik dan juga otopsi kedua
itu menangani membantu kasus ini. Dan Dr. Hastri itu kan datang ke Subang untuk melakukan pembongkaran makam tersebut itu 40 hari setelah kejadian. Dan 2 DNA asing pun juga itu munculnya pada saat beliau di sana juga. Nah, artinya apa? Dan kita sudah tahu dari Kombes Pol Surawan bilang sumber 2 DNA asing itu pertama adalah dari pembuka bagasi Alphard, yang di pembukanya itu ada noda merah di sana, dan itu bukan miliknya korban ataupun juga saksi. Yang kedua, satu noda itu juga sama berasal dari noda merah yang berasal di dalam rumah, antara di dapur ataupun juga di ruang tamu, ataupun juga di ruang televisi, tapi itu di dalam rumah. Nah, ini kan juga menjadi salah satu pertanda bahwa mungkin saja apakah ini framing dari para pelaku yang membuat ini ribet, atau sengaja ada orang-orang yang sengaja dimasukkan ke sana untuk melakukan ya manipulasi tentang yang berhubungan dengan 2 hal tersebut. Karena kan kalau ngomongin yang pertama mengenai mobil Alphard warna hitam tersebut, kita tahu jejak digital menunjukkan bahwa ternyata kan mobil Alphard hitam tersebut tanggal 18 itu kejadian Agustus, kemudian 18 Agustus malamnya itu sudah dipindahkan, tidak lagi berada di lokasi TKP. Danu juga menjadi salah satu isu di sini. Tersangka Danu mengaku di malam 18 Agustus tersebut dia diminta masuk ke dalam mobil Alphard tersebut, kemudian bersama 2 orang lainnya, yang satu adalah anggota, yang satu lagi adalah supir, yang banpol, dan kemudian dibawa untuk diamankan di Polsek atau di Polres sekitar itu. Nah, mungkin saja pada saat mobil tersebut diparkirkan di area yang dipikir aman, bisa aja ada orang yang mungkin iseng mau melakukan pencurian, karena kan waktu itu lagi PPKM kan ya, bisa aja orang iseng gitu mau melakukan pencurian, kemudian ada tertinggal di situ. Dan bisa aja bahwa, karena kan aku lihat dari rekaman-rekaman teman-teman yang berada di Jawa Barat, itu kan lokasi mobilnya yang diamankan itu bukan cuma Alphard ya, tapi juga mobil Yaris juga diamankan. Ada beberapa teman-teman yang bilang, lihat nih Bang Anjas, ini mobilnya ini udah karatan karena di bawah terik matahari. Ini juga unik sih. Waktu aku ngebahas kasus Teng Monida yang selebriti asal Thailand, itu juga ada perahu kan ya. Perahu itu menjadi salah satu barang bukti yang merujuk ke alat bukti. Itu pun dikritik sama masyarakat Thailand, kenapa perahunya tersebut ditaruh di tempat terbuka, tidak diberikan atap. Nah, ini juga I don't know untuk tim di Indonesia, apakah mobil yang sudah diambil untuk identifikasinya, kenapa itu ditaruh di halaman luas begitu aja? Ya nggak tahu sih, ini agak unik juga, karena kan video yang beredar ini adalah video yang sudah cukup lama ya teman-teman. Mungkin sudah sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun setelah kejadian. Tapi kita nggak tahu pas di hari mungkin 48, apa sebulan lah setelah kejadian gitu, apakah mobil tersebut di bawah tripal atau apa itu, terpal, di bawah terpal, kemudian diamankan. Karena kalau itu ditaruh di ruang terbuka ya, tentunya ada banyak possibility orang bisa iseng mau melakukan pencurian, hal yang mungkin sekali loh orang melakukan hal seperti itu. Apalagi di zaman PPKM, ataupun juga ada ya berbagai macam aktivitas orang berusaha nyongkel, akhirnya dia terluka. Jadi makanya 2 DNA asing itu kita harus cari tahu adalah kapan diambilnya, di mana diambilnya, itu adalah bagian yang penentu apakah itu bagian dari peristiwa ini ataukah bukan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai 2 DNA asing yang berada di, katakan adalah ada beberapa sumber yang bilang sebenarnya noda merah tersebut ada di sebuah karpet, teman-teman. Karpet itu bercampur dengan noda merahnya Bu Tuti, dan juga ada noda merah dari salah satu yang belum teridentifikasi itu punya siapa. Nah, kemungkinan besar kalau noda merah ini sangat kuat sih, karena mengingat lokasinya berbeda dengan mobil Alphard tadi. Karena kalau di lokasi di dalam rumah, di sebuah karpet kan orang tidak serta-merta gampang tuh masuk ke lokasi, berbeda dengan kalau mobil dipasang di luar begitu aja, kan semua orang juga kesannya bisa aja masuk ke sana. Nah, kalau yang di karpet ini dugaan sangat kuat
memang terkait dengan peristiwa itu. Dan sampai sekarang masih belum ada siapakah pemilik dari noda merah tersebut. Lantas ini juga sama kan, kita mengetahui hal ini pun juga kalau aku cek dari jejak digital, ini setelah Dr. Hastri membantu kasus ini, which is setelah 40 hari setelah kejadian. Jadi dugaanku noda merah tersebut yang dikategorikan sebagai sumber DNA asing, salah satunya di situ, ya berarti ini adalah temuan dari Dr. Hastri. Apakah mengarah ke sana juga? Walaupun aku sudah pernah interview dengan Dr. Hastri, tentunya aku tidak akan mempertanyakan hal-hal yang masih disifat rahasiakan. Karena aku tahulah batasan-batasannya, mana yang aku tanyakan bisa dipublikasikan ataupun juga tidak. Tetapi ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa dua DNA asing ini pun aku melihat dari Kombes Pol Surawan sudah begitu sangat serius ya untuk ngebuka semua ini. Bahkan semua saksi-saksi yang dicurigai sudah diambil sampelnya. Tetapi bagaimana dengan mungkin oknum-oknum yang diduga juga membantu kasus ini, membantunya bukan dalam peristiwa pidana yaitu pembunuhannya, bukan, tetapi mengenai hilangnya barang bukti. Apakah ini ada unsur pidana ataukah murni hanya karena keteledoran saja? Nah, apakah mereka itu sudah diambil juga atau belum? Ya, mudah-mudahan Kombes Pol Surawan aku melihat karena mungkin secara psikologi ya, walaupun pangkatnya, title-nya sudah Kombes Pol, satu level lagi sudah menjadi Jenderal Bintang 1, tetapi tetap karena mungkin baru hadir di Jawa Barat, tetap ada kayak orang Indonesia kan kita kayak ada ya orang baru datang gitu loh, kayak kulon nuwun gitu ya, masa mau melakukan A, B, C, dan D. Ini menurut aku menjadi salah satu hal saat aku melihat wawancara dengan Tribun ini, pada saat ditanya kendalanya apa saja sih di masa lalu, kok sampai 2 tahun lebih tidak terungkap, beliau sepertinya agak enggan, segan untuk membahas hal tersebut karena ini nanti akan masuk ke dalam konflik internal yang justru akan memperlambatlah pengungkapan kasus ini. Dan sekarang sih sudah on the right track, dan kita juga tahu banyak saksi yang sudah diperiksa dulu berkali-kali, akhirnya diperiksa ulang lagi, ya ini adalah indikasi bahwa memang ada yang tidak pas. Tidak pas itu adalah karena tentang unsur pidana atau karena masalah kode etik aja. Jadi kita doakan ya Dirkrimum Polda Jabar beserta tim ya, karena ini nggak cuma satu one man ship, nggak sama sekali nggak one man show, tapi ini adalah kerja tim yang di lapangan, yang menganalisis dan sebagainya. Mereka punya kontribusi sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih rendah, karena ini kerja tim ya. Jadi benar-benar mengungkap semua ini. Bahkan kasus ini pun bukan cuma ditangani dari Polda Jawa Barat saja, tapi dibantu sama sejumlah tim dari Mabes Polri, bahkan juga dari daerah lainnya. Artinya biaya dan juga energi sudah dikeluarkan banyak untuk kasus ini. Mudah-mudahan kalau memang ada temuan yang mengarah ke obstruction of justice harus diungkap. Karena ini kalian tahu kan kejadiannya sebelum kasus yang besar waktu itu adalah mengenai Sambo. Jadi mungkin masih banyak kode-kode atau senioritas atau hal-hal yang berhubungan dengan OOJ itu kemungkinan besar terjadi di kasus Subang ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.